Bapa kami yang bertata dan berkuasa dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Bapa apabila kami masih dapat bangun pagi dengan keadaan yang luar biasa adanya. Itu semua bukan karena kami Tuhan, tetapi itu berkat kemurahan dan kasih-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan renungan dari hamba-Mu ini. Berikanlah kami telinga yang ingin mendengar dan hati yang selalu rindu pada Engkau. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sebelum memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke teman-teman, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu penderitaan menghasilkan ketekunan. Nah, sebelum kita lanjut ke isi renungannya, mari kita baca di Roma ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Oke teman-teman yang dikasihi Kristus, ternyata memang pada kenyataannya itu tidak banyak orang yang mampu bertahan jika diperhadapkan oleh suatu masalah atau pergumulan gitu. Nah, di dalam perjanjian baru, kata percobaan yaitu yang pertama ada sesuatu untuk menjatuhkan kita yang datangnya tuh dari iblis gitu. Nah, kalau yang kedua, sesuatu untuk memproses, membentuk, menyucikan, mengangkat dan menguatkan kita. Nah, kalau yang kedua ini datangnya dari Tuhan dan biasanya disebut ujian. Nah, bentuk ujian dari Tuhan ini bisa berupa masalah atau penderitaan. Oke, jadi kebanyakan dari kita langsung menjadi lemah, sedih, kecewa, marah, frustasi, dan berputus asa, sedangkan kita lupa bahwa penderitaan adalah cara yang Tuhan pergunakan untuk Tuhan pakai untuk membentuk kita dan memproses kita menjadi lebih dewasa lagi gitu. Nah, jika melihat salah satu saudara seiman kita yang sedang dalam penderitaan atau pencobaan, jangan pernah sekali-sekali kita menghakimi bahwa ada dosa di hidup dia begitu. Dan kerap kali sebagai manusia kita sering menjudge seseorang, saudara seiman kita, padahal memang bisa saja penderitaan yang dialami sebagai bentuk teguran Tuhan akibat dosa atau pelanggaran. Tetapi bisa juga Tuhan memberikan penderitaan itu terjadi dalam hidupnya karena Tuhan sedang menguji kualitas imannya. Bisa saja Tuhan hendak mengangkat hidupnya, hendak memberkati dan menyatakan perkara-perkara besar kepadanya. Nah, teman-teman, justru jika hidup kita datar-datar saja dan relatif aman, maka kualitas iman kita tidak akan pernah tampak teruji. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, isinya di dalam perikop yang pengujian dan pencobaan, ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Jadi Yakobus itu memberikan cara bagaimana kita harus bersikap saat menghadapi pencobaan, yaitu Yakobus ayat yang ke-1 sampai Yakobus pasal 1 ayat yang kedua bunyinya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi syukuri, berbahagialah karena pada kenyataannya percobaan dapat menghasilkan sesuatu yang positif bagi yang mengalaminya. Menganggap sebagai sesuatu kebahagiaan bukan berarti kita secara tidak langsung mengingini penderitaan tersebut. Bukan berarti pencobaan dapat kita anggap kebahagiaan atau berkat. Tetapi hal-hal baik yang dihasilkan melalui penderitaan seperti peningkatan iman, relasi yang bagus dengan Tuhan, dan ketekunan adalah hasilnya.
Oke, teman-teman. Semoga renungan pada pagi hari ini memberkati kita, dan terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Tapi sebelum itu, mari kita tutup dengan doa. Ya Bapa kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Masalah-masalah pencobaan-pencobaan yang mungkin sedang kami lalui, kami alami ini, kami tahu Tuhan Kau tidak akan pernah sekalipun melepaskan kami dan meninggalkan kami, itu saja. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai kami selalu. Kami juga percaya Tuhan Kaulah jawaban dari setiap pergumulan dan pertanyaan yang muncul di benak kami tentang hidup ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Sertai kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang suci. Haleluya. Amin.